Sebenarnya yang kita usap tadi bukanlah sekedar tiang. Tapi jika bisa melihat, yang tadi kita usap adalah penjaga yang ada di rumah tersebut. Oke, balik lagi di YouTube channelnya PMK nih. Kita berarti ini adalah video ketiga dalam sesi syuting pada malam hari ini. Oke, sebelum kita mulai bacain lagi cerita dari teman Kliwon, jangan lupa untuk di like dan subscribe channelnya PMK ya. Betul. Kita ngejar 100.000 subscriber di tahun ini. Oke, cerita kali ini akan lumayan panjang dan pengirimnya juga punya profesi yang cukup unik menurut gua. Oke, langsung aja. Selamat mendengarkan teman-teman. Assalamualaikum, halo Mas Bimo, Bang Danu, Mas Gibran, semua salam kenal. Salam kenal. Sebut aja namaku L. Saya adalah seorang female DJ di Jakarta dan seringkali mendengarkan PMK sembari di perjalanan saat berangkat dan pulang dari show. Wah, kirain saat show. Nggak bisa dong. Nggak bisa ya. Gini-gini bro. Masa dengerin kita gini-gini. Oke, kali ini izinkan saya bercerita tentang almarhumah nenek saya yang biasa saya panggil Mbah. Namun sebelum saya mulai, sedikit info bahwa hal yang ingin saya ceritakan ini merupakan apa yang saya alami secara pribadi yang berkaitan dengan Mbah semasa beliau masih hidup. Beliau adalah seorang nenek yang tegas dan penyayang kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Dan usia Mbah di saat terakhirnya adalah usia 99 tahun. Dari yang saya tahu, Mbah dan keluarga besar kami itu masih sangat kental dengan budaya dan adat Jawa. Sehingga seringkali sejak kecil saya mengetahui beberapa hal tentang budaya dan adat tersebut. Saya bukanlah seorang yang sensitif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan mistis atau spiritual. Mungkin malah bisa dibilang skeptis. Tapi saya suka cerita-cerita yang berkaitan dengan hal-hal kayak gitu. Dan cerita ini akan saya mulai dari pertama kalinya saya diperkenalkan dengan urutan silsilah keturunan keluarga kami. Saat saya berusia 14 tahun, Papa mengajakku pergi ke makam kakek. Saat itu Mbah masih hidup dan tinggal di Jakarta. Papa cerita bahwa sudah saatnya aku mengetahui tentang silsilah keturunan keluarga dan beberapa cerita di baliknya. Papa mengeluarkan sebuah map berisi dokumen-dokumen dan sebuah buku kecil berisi silsilah keturunan yang secara resmi dikeluarkan oleh Keraton Yogyakarta. Papa membuka dokumen itu dan menunjukkan sebuah nama, yaitu nama lengkapnya Simbah. Nama itu tertulis di bawah nama-nama yang cukup asing di telinga saya. Semua nama itu bisa saya asumsikan bernuansa nama-nama Jawa. Papa menjelaskan mengenai maksud dari tulisan itu, dan merujuk semakin ke atas, yang artinya adalah menuju silsilah paling atas. Pada garis silsilah tersebut, tertera nama yang rasanya pernah aku dengar, Panembahan Senopati. Papa menjelaskan bahwa kami berdua adalah garis lurus keturunan Panembahan Senopati. Panembahan Senopati ini punya 4 orang istri, di mana kami adalah keturunan anak pertama dari istri pertama. Yang mana dalam dokumen silsilah tersebut, nama Mbah ada di garis paling bawah. Dari situlah saya mengetahui silsilah keluarga kami dari pihak Mbah. Balik ke ceritanya Mbah. Mbah lahir dan besar di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, bagian selatan berinisial G, di dekat daerah K. Semasa muda beliau hidup dan tinggal di sebuah rumah di wilayah yang cukup jauh dari keramaian di wilayah Jawa Tengah itu. Dan lokasi di belakang rumah tersebut ada sebuah bukit yang terdapat makam keramat di belakangnya. Rumah itu terletak di sebuah wilayah yang mengharuskan kita untuk mengikuti aliran sungai besar. Ukuran jalannya hanya cukup 1 mobil untuk 1 arah. Kalau udah malam, masih sangat gelap dan cuma diterangi beberapa lampu buat jalan yang berjarak cukup jauh satu dengan yang lain. Jika terus mengikuti jalan samping alur sungai itu, kita akan tiba di ujung jalan yang belok ke kanan. Dan dari sana kita akan melihat sebuah rumah Jawa kuno berhalaman luas yang biasa disebut rumah joglo. Masih dengan bangunan asli yang sudah berusia lebih dari 1 abad. Katanya di zaman dulu, hanya orang-orang tertentu yang diperbolehkan membangun rumah dengan model itu,
lengkap dengan pendoponya. Karena konon, di zaman itu bentuk rumah juga menafsirkan strata sosial di masyarakat. Waktu saya masih duduk di bangku SMA, kami sekeluarga berangkat ke daerah itu, ke daerah G tadi ya, untuk mendatangi rumah Mbah. Saat itu yang berangkat berjumlah puluhan orang dari berbagai daerah. Karena keluarga besar ini udah terpisah-pisah ya, daerah tempat tinggalnya. Terdiri dari Mbah dan adik-adiknya, semua anak-anaknya berjumlah 8 orang. Juga ada para menantu, cucu, cicit, dan lain-lain yang masih satu keturunan. Saat itu saya nggak tahu mengapa sekeluarga besar datang bersamaan ke rumah itu. Hingga pada jam setelah sholat asar, Mbah meminta kami semua untuk berbaris dalam formasi. Mbah meminta kami semua untuk berbaris dalam formasi satu barisan. Dimulai dari Mbah di depan, lalu diikuti adik-adiknya hingga anak-anak dan cucu cicitnya. Barisan kami cukup panjang, dari dalam hingga keluar rumah. Di barisan paling depan, Mbah berdiri di depan sebuah tiang yang berfungsi sebagai fondasi rumah. FYI nih, rumah joglo tuh rumah adat Jawa yang memiliki atap tinggi dengan 4 tiang yang disebut soko guru. Ada sebuah perbedaan dari salah satu dari keempat tiang yang ada, yaitu tiang tempat barisan kami mengarah. Tepat di hadapan Mbah, tiang itu beda dari 3 tiang yang lain. Di saat ketiga tiang lain berwarna kayu kayak biasa, tiang yang satu ini memiliki corak. Coraknya berwarna merah agak kehitaman yang pudar, dengan bentuk corak seperti air yang ngalir dari atas ke bawah. Melihat itu saya sedikit merinding, karena membayangkan sesuatu yang berwarna merah yang mengalir. Tepat di samping tiang, ada sebuah gentong dari tanah liat berisi air dan kembang setaman. Jujur aja, saya nggak ngerti apa yang akan kami lakukan dengan itu. Lalu Mbah meminta kami untuk tenang dan semuanya diam. Aku yang berada di barisan agak belakang dapat melihat ke depan dengan jelas, karena barisan kami agak meliuk. Ini bukan satu barisan lurus ya. Sehingga dari barisanku dapat melihat jelas apa yang dilakukan di barisan depan. Perlahan Mbah memasukkan sebuah kain jarik ke dalam gentong berisikan air kembang itu. Sembari mulutnya seperti merapalkan doa atau sesuatu, Mbah mulai mengusapkan kain basah itu ke tiang yang bernoda merah tersebut. Beliau usapkan 3 kali, dari atas, lalu ke bawah. Dan setelah selesai, beliau berikan ke orang di barisan kedua, dan semuanya melakukan hal yang sama, secara bergantian. Anehnya, setelah berkali-kali diusap dengan air pun, noda merah tersebut sama sekali nggak mudar. Bahkan noda merah itu masih ada hingga hari ini. Aku yang nggak ngerti, cuma celingak-celinguk bingung. Lalu aku mencoba mencolek papa yang ada di barisan depanku. Aku tanya, "Pah, ini ngapain sih, Pak?" Lalu papa cuma jawab, "Udah, ikutin aja dulu." Dan akhirnya tiba giliranku. Dan aku ngelakuin hal yang sama seperti yang dilakukan oleh yang lain. Hanya bedanya, aku nggak tahu harus merapalkan apa saat mengusap dan mencuci tiang itu. Ketika aku berhadapan dengan tiang itu, seketika aku merasa seperti ada yang memperhatikan. Dan telinga rasanya seperti pengang, agak berdenging. Seperti saat telinga ketika kita naik pesawat. Aku bergidik ngeri ngeliat tiang dengan noda merah itu. Karena di bayanganku itu kayak darah yang ngalir dari atas ke bawah. Aku mengusapnya secara perlahan 3 kali. Dan setelah selesai, aku bergeser ke kiri untuk mempersilakan barisan selanjutnya. Seketika rasa pengang di telingaku hilang. Setelah semua selesai bergiliran, kami pun makan bersama di teras rumah dengan beralas tikar. Dan semua bercanda, berbincang tanpa membahas apa yang telah kami lakukan tadi. Namun karena penasaran, aku akhirnya bertanya kepada salah satu budeku yang paling tua. Aku tanya tentang apa yang kami lakukan barusan. Lalu bude cerita, ini adalah sesuatu yang harus keluarga kita lakukan setiap beberapa tahun sekali.
Ini merupakan tradisi yang harus dilakukan keluarga kita untuk menjaga apa yang kita punya. Apa yang kita punya gitu. Aku cuma bengong memperhatikan Bude cerita. Lanjutnya lagi, bagi orang yang mengerti, sebenarnya yang kita usap tadi bukanlah sekedar tiang. Tapi jika bisa melihat, yang tadi kita usap adalah penjaga yang ada di rumah tersebut. Sosoknya seperti ular naga. Makhluk itu yang menjaga sesuatu yang berharga yang ada di rumah ini. Dan ritual ini perlu dilakukan secara tepat waktu. Karena jika tidak, tiang tersebut akan mengeluarkan darah dari atas yang mengalir ke bawah. Tapi tidak pernah menggenang dan jejaknya tidak akan menghilang. Kelihatan kan tadi ada jejak alirannya. Aku yang dengerin serius jadi bergidik ngeri. Jadi bener tuh dugaanku tadi. Noda di tiang itu adalah noda darah. Dan anehnya hanya satu tiang itu aja yang memiliki noda darah semacam itu. Tiang lainnya bersih kayak kayu biasa gitu. Ngomong-ngomong soal kayu, nah ini tiba-tiba adik sepupu Mbah tuh nimpalin dari belakang. Kayu jati yang dipakai untuk ngebangun seluruh bagian dari rumah ini berasal dari satu pohon yang sama. Mulai dari pondasi, soko guru rumah utama, pendopo, rangka bangunan, atap, dan lain-lain itu semuanya berasal dari satu pohon. Lalu dia melanjutkan, dulu rumah ini terdiri dari 3 bangunan. Ada pendopo, terus ada rumah utama, rumah ini maksudnya, dan terakhir di belakang rumah utama ada bangunan untuk dapur dan kamar mandi. Nah, karena rumah ini sudah sangat berumur dan gak lagi ditempati, pendopo depan dan bangunan dapur menjadi tidak layak pakai. Akhirnya dibongkar. Dan dulu ada warga di desa tetangga yang beli kayu-kayu sisa bongkaran itu untuk dipakai sebagai pondasi rumah yang mau dia bangun. Akhirnya kayu-kayu itu dijual ke orang itu dan betul-betul dipakai untuk membangun rumah di desa tetangga. Namun kata sesepuh kita dulu, kayu yang berasal dari satu pohon itu nggak boleh dipakai untuk membuat bangunan lain selain untuk rumah ini. Intinya seperti tidak boleh terpisah lah. Dan jika masih nekat digunakan, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan bener aja, begitu rumah milik orang di desa tetangga itu selesai dibangun, rumah itu hanya bisa ditempati nggak lebih dari 3 bulan pasca pembangunan. Banyaknya gangguan dan beragam kesialan menimpa keluarga yang tinggal di rumah baru itu. Sampai mereka akhirnya ngejual rumahnya. Dan penghuni baru pun mengalami hal yang sama. Siklus itu terjadi sampai 4 kali. Dan sampai saat ini rumah itu akhirnya dibiarkan kosong terbengkalai. Aku yang mendengarkan cerita tersebut langsung membayangkan kayu dengan jumlah sebanyak itu yang digunakan untuk membangun bangunan dengan beberapa bagian. Setiap titiknya menggunakan kayu yang sama, bahkan setelah dibongkar dapat menjadi rangka untuk bangunan baru. Dan semua kayu itu berasal dari satu pohon yang sama. Pohon itu sebesar apa ya? Tiba-tiba percakapan kami terhenti oleh Mbah yang memanggil papa saya. Setelah berbisik sesuatu kepada papa, kemudian papa memanggil kakak-kakaknya untuk berkumpul. Udah sore nih. Sorry Cil. Udah sore nih. Yuk sebelum maghrib siapa yang mau ikut ke atas? Tanya papa kepada kakak-kakaknya. Semua budeku dan sepupu Mbah akhirnya bersiap. Tapi aku mikir, ke atas mana nih? Lalu aku tanyakan ke sepupuku yang tertua di sana. Mbak, maksudnya ke atas tuh kemana? Oh itu, makam keramat yang ada di atas bukit belakang itu. Oh, naik bukit berarti ya? Pada naik mobil mbak? Enggak, itu bukit jalannya kecil dan menanjak dek. Pada jalan kaki. Aku yang bingung akhirnya keliling sedikit, ngelihat papa dan bude-budeku bersiap-siap. Lalu setelah semuanya siap, mereka berjalan ke depan halaman rumah. Dan papa mendorong kursi roda yang dipakai Mbah. Mereka semua menuju jalanan kecil di samping rumah. Lalu Mbah berdiri, bangkit dari kursi rodanya, dan berjalan perlahan menuju bukit.
diikuti seluruh anggota keluarga. Mereka berjalan mendaki bukit itu, makin lama makin naik dan menjauh. Aku terdiam di tempat tuh, melihat Mbah yang sudah berusia hampir 1 abad berjalan dengan tenaganya sendiri mendaki bukit. Mbah yang biasanya selalu duduk di kursi roda dan yang selama ini hanya berdiri dan jalan pelan sambil pegangan kalau ke kamar mandi, tiba-tiba sekarang bisa jalan kuat dan sejauh itu. Terus anak-anak pun kembali ke dalam rumah, sedangkan aku berjalan sambil mendorong kursi roda kosong milik Mbah. Sambil mikir tuh, kok bisa ya? Oke, cukup sekian cerita dari saya, Bang. Mungkin memang cerita ini gak serem, tapi yang saya ceritakan menurut saya ini adalah hal yang saya rasa agak di luar nalar, terutama buat saya yang skeptis tentang hal spiritual dan mistis. Oke, terima kasih sudah bacain cerita saya ya. Semoga suatu saat bisa bertemu langsung. Amin. Dan cerita langsung sama Mas Bimo, Mas Danu, dan Gibran juga. Terima kasih. Terima kasih. Halo El, ini female DJ nih. Mendingan female DJ daripada female daily. Ya nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa juga dong. Iya nggak apa-apa juga. Bisa dibaca-baca. Bisa dibaca-baca. Itu. Iya kalau itu. Bisa dibaca-baca. Mbah bukan sembarang mbah nih. Iya bro, hampir 1 abad dia nanjak bukit seadanya. Biasa kemana-mana pakai kursi roda, giliran ke makam keramat bisa. Jalan kaki. Tadi juga menarik tuh Le. Apa itu? Pohon jati segede apa ye? Bikin pendopo, bangun rumah utama, bangun dapur. Iya. Semua dari 1 kayu. Belakang dibongkar nih, dibeli orang kayunya, bisa buat pondasi rumah baru. Ini gede banget pohonnya ya. Tapi gue pernah denger sih itu tuh, kalau area rumah itu tuh harus dibangun dari 1 pohon. Iya. Gue sempet denger tuh rumah-rumah pendopo, rumah joglo gitu ya. Apa Jati Asmara ya? Boy. Oh itu Boy. Iya. Gak apa-apa kalau itu Boy Jati Asmara, gak apa-apa. Itu cuma narik-narik hidung doang, bingung. Iya. Ini ternyata bukan tiang sekedar tiang nih, mengusap tiang yang bukan tiang sembarangan. Ini ternyata ini penunggu rumah katanya, yang jaga keluarga mereka dan rumah itu dari hal-hal yang mengancam atau tidak diinginkan. Tapi semuanya lo ngusap lo. Bayangin tuh, kayak ini kalau lagi lebaran tuh apa sih, sungkem. Kan keluarga besar gitu kan. Ayo baris dari yang tua sampai yang muda, terus salim gitu, ngiter. Nah ini tapi ngusap Pak, ngusap tiang. Nah gitu 3 kali. Kenapa sih? Bener dong. Iya. Tiang yang lain seperti kayu pada umumnya, cuma ini ada ulirnya, ada apa namanya, ada coraknya. Biasanya dari atas ke bawah apa bawah ke atas? Tadi dia dari atas ke bawah gini Pak. Kalau dari bawah ke atas biasanya lebih enak, maksudnya lebih mudah gitu ya dari bawah ke atas ya. 3 kali kayak kurang sih kalau 3 kali ya. Ya kan. Nah ini cucu-cucunya baris nih Le. Nah, 1, 2, 3. Nah, ayo lanjut belakangnya. Nah, 1, 2, 3. Nah, yang terakhir. 1, 2. Gitu. Diusap rame-rame loh sekeluarga besar. Itu ini ya tiangnya. Kalau gue soalnya kalau ngusap tuh nggak satu arah. Mau gimana tuh? Oh naik turun gitu ya. Iya. Biar lebih ngebersihin, efisien. Kan? Iya, iya, lebih efisien. Ngebersihin Pak. Lebih efisien. Lah, lebih efisien. Iya, apalagi rame-rame satu keluarga besar tuh, dari paman-paman, pade-pade sampai cucu dan cicit ikut mengusap. Itu
Tiang bukan sembarang tiang, bro. Naga, bro, itu, bro. Lah, lu pada kualat, bego. Iya. Lah, orang gue dari tadi bagaimana tekniknya kok biar efisien. Pada Kok pohon? tiang. Tiang batang ini, batang. Iya. Lah, Batang jati lah. lah gimana ini? Ini masalah terminologi diksi loh ini. Batang itu. Memang ini angle aja ini. Naga loh ternyata kata-katanya gitu. Makanya Bukan tiang sembarang tiang. gua ngeri yang kayak gini-gini tergerus arus zaman. Akhirnya udah pada nggak ada yang ngelestariin gitu. Iya, Nggak ada yang ngelus tiang. Maksudnya ngusap tiang itu lagi. takut di steam, Pak. Aduh. Snow wash aja Pak. Waduh. Kalau pakai kain jari gini lama, Mbak. Aku bawa nih. Dia. Di snow wash aja, Mbak. Wah, goblok banget itu keluarga. Digamparin itu bener. Digamparin. Iya kan? Kalau pakai kain jari tidak efisien. Ayo semuanya. Nah, ini nih. Dia. Nah, ini gitu bunyinya tuh. Di snowboard tuh tiang itu naganya juga begini nih. Disitim begini gua. Kan beda ya. Gitu rasanya kalau di steam tuh naganya. Naganya diusap rame-rame. Aduh. Blow on. Tapi udah nggak ada ya rumahnya ya. Apa? Masih bro. Berarti Mbak siapa namanya? Mbak El. Mbak El ini masih ngusap maksudnya. Lah iya. Nggak tahu. Kalau misalnya masih tradisinya masih ada, Mbak El masih ngusap. Iya katanya dia masih ada kok sampai hari ini, bahkan si noda merah itu nggak bisa hilang di tiang itu. Benar, berarti masih ngusap. Fotoin kali ya. Itu. Iya, maksud gua itu loh, maksud gua itu. Mbak coba fotoin dong Mbak yang diusap itu Mbak. Ke arah situ gua maksudnya pengen tahu kalau emang masih ada. Seperti apa bentuk fisiknya saat ini. DM aja ke kita Mbak. Iya, ke PMK aja. Penasaran gua itu kayak apa tuh tiang sekarang kan diusap berapa tahun sekali, rame-rame sekeluarga. Ya, oke. Unik juga nih, female DJ tapi ceritanya begini nih, bertolak belakang sama kehidupannya. Mbaknya masih ada terah Panembahan Senopati berarti ya. Senopati bro, respect. Tapi dari terah Panembahan Senopati sampai ke ininya jauh nggak? Apa? Nggak ada irisannya ya? Gue kira tuh ada di keratonnya atau gimana gitu. Mungkin ceritanya. Mungkin ininya kepercayaan dan adat istiadatnya yang masih dijunjung banget. Kalau ngelihat buku silsilahnya kan ada tuh nama simbahnya tuh, dari anak pertama, istri pertama bro gitu. Ya. Masih keturunan langsung, satu garis lurus. Tadi kan cuman menceritakan silsilahnya aja gitu ya. Iya. Gue kira ada kaitannya dengan zaman dulunya gitu. Enggak sih. Enggak kan? Enggak sih. Oke Mbak El, kita tunggu DM-nya ya. Kita pengen lihat nih seperti apa sih penampakan dari si tiang keramat atau tiang yang jadi sakral di keluarganya Mbak El. Betul. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.